sama bayar si apa ini buzzer bayar hacker untuk ngilangin akun emak lu. Kok masih bisa lu beralasan di podcast Bang Densu lu lupa password? Kan nggak masuk akal. Untungnya si IT sama si hacker ini apa? Ini gunanya si IT sama si hacker. Hacker itu bisa dibayar, mau ngilangin akun emak lu tuh bisa. IT bisa. Jangan sampai nih konten-konten emak lu ini dikonsumsi khalayak ramai gitu. Kan bisa. Iya buzzer RG emang kayak gitu, makanya rame ya. Kalian nonton HD ya, habiskan kota kalian. Oke, komen lah, ketik. Oke, nah itu aja dulu. Nah tuh bener nggak saya ngomong kayak gitu? Nah tapi kalau RG, kalau buzzernya mah gak bakalan bener mah. Ayo tonton, habiskan kota kalian, jalankan tugas kalian sebagai buzzer. Hari ini cair. Saya mau pakai minyak rambut dulu. cair. Mana ya handphone saya? Satunya. Ayo kalian ketik rame. Ayo. Ayo deh. Ayo. Tugas kalian tuh harus dikerjakan sebagai buzzer. Jadi cair hari ini. Jangan lupa di screenshot untuk laporan nanti ya. Screenshot dulu, nanti kalau laporan kan susah. Ayo cepetan, ayo ketik. Yang banyak. Di copy dulu, copy paste. Coba copy paste. Kalian copy paste dulu deh. Nah, copy paste. Jadi kalian nggak keriting ngetiknya. Ayo coba. Yang besar, tulisannya yang besar. Coba. Yang besar. Bacernya pun gak bisa jawab deh. Nah, CRG berhenti kuliah katanya kan di podcast itu. Suaminya cari duit nih. Jadi gelar dokter yang didapat CRG itu dapat dari mana? Itu pertanyaan aku. Apakah CRG ini menyambung kuliahnya lagi atau tidak gitu? Atau mana lah ya kan ya? Itu aja saya pertanyakan gitu. Coba buzzer kau tanya sama CRG. Kan di podcastnya gitu. Saya nonton full sampai habis podcastnya itu. Apa yang dibilang kan dia katanya kan itu di podcastnya Bang Densu. Dia bilang itu terlahir sebagai anak yang orang sederhana lah ya kan ya, tidak berkecukupan. Tapi pas di acara apa itu dia terlahir sebagai anak orang kaya. Nah yang benar yang mana? Coba kalian telusuri dulu lah ya. Ayo ketik lagi yang banyak, habiskan kota kalian di sini gitu. Cek dulu berapa lagi kota kalian. Kok 700 dia nonton, ngeri kali ya, banyak banget buzzernya. Ayo kumpulkan. Semoga cair, saya doakan kalian cair deh ya. Kalian cair gengs, saya doakan. Itu aja dulu kalian jawab tuh. Udah jelas itu bang, kata emang buzzernya emang kayak gitulah kerjaannya emang. Gini pemerasan. Coba nih kalau lu pintar jadi buzzer ya, lu tuh ngeluarin produknya itu tiba-tiba nggak diresmikan, kalian harus serang itu BPOM itu deh sebagai buzzer. Kalian kayak gitu. Nah kalau pintar kayak gitu ngebela, kalau benar-benar nggak jilat lu jilat sekalian, serang akun-akun BPOM itu. Bang ini kenapa tiba-tiba produk CRG ini kayak gitu, lu serang kayak gitu. Nah, itu benar-benar jadi penjilat sebagai bertugas jadi RG kan. Nah, syukur-syukur nanti bisa dijadi MC3 admin judo kan. Apa nggak besar, tentram lah hidup kalian ya kan ya. Nggak mikir lagi kalian besoknya mau bayar listrik, pulsa listrik habis nggak sih, besok mau makan apa ya, bayar kos-kosan sudah nggak, kontrakan sudah nggak mikir ke situ lagi. Udah kaya raya pasti kalian. Pasti lah. Entah nanti kalian disuruh kan ya sama si PT, si Penin dong uang dari ini bisa nggak, mahal lagi gajinya daripada kalian jadi buzzer gitu. Coba kalian serang tuh akunnya BPOM itu. Kalau kalian jadi buzzer kan, serang itu. Kenapa dikeluarin kan produknya RG itu tidak ber-BPOM? Kalian komplain di situ sebagai buzzer ya kan. Itu ada itunya BPOM-nya, kenapa nggak dianggap nggak BPOM gitu kan. Kalian serang itu
Kenapa kalian serang saya? Saya orang masyarakat semua. Saya itu orang masyarakat biasa lah. Nggak bisa kalian nutup mulutku ini deh. Hah? Kalian mau saya nggak berbicara? Tunggu nanti pemilihan pemilu, suara saya akan saya sumbangkan ke pemilu nanti. Baru saya tidak bisa bicara di situ. Karena suara saya habis, saya sumbangkan suara saya ke pemilu nanti. Gak bisa kalau kalian ketik-ketik di sini. Tunggu nanti ya suara saya habis ya. Tapi kalau pemilihan pemilu baru suara saya habis deh. Gak bisa saya ngomong nanti. Setuju sama abang. Kalau kalian cuma ketik mah gak bisa deh. Iya rame kan, nggak ngerti apa sih masalahnya kalau sama saya. Saya kayak biasa loh, nggak terima mereka ini. Udahlah terima aja dah deh ya. Terima nggak terima ya, yang penting udah. Kalau si Uya saya tahu dia bicara itu ada postingannya itu saya lihat ya. Kenapa tuh dia Uya kemarin ngebela banget CRG sama CSS. Kalau benar-benar produk CRG sama CSS ini ada yang bermasalah, saya bakalan sikat. Nah tuh udah terbukti tuh, sikat lah. Mau sikat apa? Sikat WC. Ayo, mau sikat gigi, sikat WC, sikat apa lagi tuh? Coba pilih. Kenapa sih Uya diam? Bis pulsa, bis kota. Cemana? Ayo, kalian tagih lah itu. Sikat lantai kali ya? Ya nggak ngerti. Kemarin sudah hadir nih di pagi-pagi biar tuh ngomong yakin sekali, sudah tahu ada buktinya, yakin dia mau udah benar apa yang dikatain Nikita Mirzani itu kan tuh pada diam anyap. Kenapa diam? Bis pulsa, kenapa nggak ada suaranya? Udah diambil pemilu suara kau. Itu awalnya Densu loh. Iya, awalnya Densu juga tahu itu. Masih tahu Doktip. Iya benar. Awalnya kan ibunya itu nggak diakuin kan. Awalnya itu ibunya nggak diakuin, makanya postingannya itu dari tahun 2012. Kalau emang ibunya itu diakuin dan dianggap ya, dan benar-benar diobatin, kenapa foto tahun 2012 itu ada fotonya, pose-pose kayak gimana, udah macam musang birahi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tuh, kalau memang dilakukan penindakan dari awal, nggak bakalan emak lu ini ngupdate postingan di Facebook, di IG. Tahun-tahunnya itu sudah dilihat di situ, gitu kan. Lu bisa bayar 4M, tapi lu nggak bisa nih bayar pengobatan sistem emak lu ini gimana. Nah harusnya di situ dilihat dulu. Jadi jangan seolah-olah NM ini yang salah. Enggak, semua itu nggak ada asap kalau nggak ada api. Yang mulai siapa? Tuh yang duduk di sebelah lu di podcast itu tuh yang mulai. Asal kalian tahu. Kok sampai di framing sampai ke Niki. Sedangkan saya tahu Niki itu posting emaknya itu, kalian lihat postingan si Niki itu tanggal berapa? Itu pas sudah si Niki itu sudah bersidang melawan RG. Sedangkan postingan emaknya di viral tanggal berapa? Kalian lihat itu, makanya dilihat tanggalnya, bukan postingannya. Itu yang posting duluan itu ya, itu netizen yang duluan, netizen posting. Karena apa? Netizen geram. Karena ibu Nikita Mirzani ini dikatain germok lah. Orang sudah meninggal loh. Orang ini sudah meninggal gitu. Bagaimana seolah-olah si Miss Gosong itu tahu? Cemana? Padahal siapa Miss Gosong ini? Siapa? Emaknya? Adik emaknya? Siapa yang nyuruh Miss Gosong itu? Nah itu yang duduk di sebelah RG. Makanya netizen itu marah. Keluarlah akhirnya postingan si emaknya RG ini. Nah, kalau si RG ini sudah melakukan tindakan dari awal, nggak mungkin netizen ini sampai dapat postingan emaknya itu di tahun 2025 ini. Nah, tuh pikir kalau sudah melakukan tindakan dari awal, nggak mungkin emaknya posting di Instagram, di Facebook, nggak mungkin. Akun itu pasti bakalan dihapus, orang-orang pasti nggak bakalan tahu kalau emak lu rada-rada. Nah, itu aja pikir.
Makanya kalau di podcastnya Densu tuh kita sudah bisa menilai, tapi kalau orang rada-rada juga yang nggak bisa masuk nih, nah, kita bisa menilai di situ. Bang Densu itu bagus, dia mengajukan pertanyaan yang menjebak kebanyakan di situ. Dan yang kita juga sudah bisa menilai yang sakit hati itu siapa, yang disetir itu siapa. Makanya saya sudah bilang, saya tuh ngikutin kasus ini dari awal, dari sebelum Niki ini dipenjarakan, saya sudah ngikutin. Saya bilang, jadi saya tahu di tanggal berapa ada deh data-data tanggal-tanggalnya di situ. Kalian lihat sendiri.